Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fani Ariyanti, Amaliah Bakti, Andita Akna, Laila Rian, Ramadhani Nila, Yulia Lumban Siantar akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, bab 4 elastisitas. Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan. Yang kedua, elastisitas silang permintaan dan elastisitas pendapatan dari permintaan. Yang ketiga, elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah ukuran bebas unit dari daya tanggap kuantitas unit yang diminta suatu barang terhadap perubahan harganya, ketika semua pengaruh lain pada rencana pembelian tetap sama. Mengubah harga dan kuantitas. Kita dapat melihat dari kedua kurva tersebut, di mana kurva A menunjukkan perubahan harga besar dan perubahan kuantitas kecil, sedangkan kurva B menunjukkan perubahan harga kecil dan perubahan kuantitas besar, di mana awalnya harga pizza sebesar 20 US dollar dan kuantitas yang terjual adalah 10 pizza per 1 jam. Kemudian suplai meningkat dari S awal untuk S1. Pada bagian kurva A, harga pizza turun 15 US dollar menjadi 5 US dollar dan jumlahnya meningkat 3 hingga 13 pizza per jam. Di bagian kurva B, harga turun hanya 5 US dollar menjadi 15 US dollar per pizza dan kuantitasnya meningkat dari 7 sampai 17 pizza per jam. Perubahan harga lebih kecil dan perubahan kuantitas lebih besar di kasus kurva B daripada di kurva A. Kuantitas yang diminta lebih responsif terhadap perubahan harga di kasus kurva B daripada kurva A. Menghitung elastisitas harga permintaan. Dengan menggunakan rumus, elastisitas harga permintaan sama dengan persentase berubah dalam jumlah yang diminta per persentase perubahan harga. Untuk menghitung elastisitas harga permintaan pizza, kita perlu mengetahui kuantitas yang diminta pizza dengan dua harga yang berbeda ketika semua pengaruh lain pada rencana pembelian tetap sama. Seperti pada kurva menunjukkan bagaimana kuantitas yang diminta menanggapi perubahan kecil harga, di mana harga yang diminta adalah 20,50 US dollar per pizza dan 9 pizza per jam. Harga kemudian turun menjadi 19,50 US dollar per pizza dan kuantitas yang diminta meningkat menjadi 11 pizza per jam. Saat harga turun 1 US dollar per pizza, kuantitas yang diminta naik 2 pizza per jam. Harga asli adalah 20,50 US dollar dan harga baru adalah 19,50 US dollar. Jadi perubahan harga adalah 1 US dollar dan harga rata-rata pizza adalah 20 US dollar. Persentase perubahan harga atau persentase delta P sama dengan 1/20 dikali 100% sama dengan 5%. Kuantitas asli yang diminta adalah 9 pizza dan kuantitas baru yang diminta adalah 11 pizza. Sehingga perubahan kuantitasnya adalah 2 pizza dan rata-rata kuantitas yang diminta adalah 10 pizza. Sehingga perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta atau persentase delta Q sama dengan 2/10 dikali 100% sama dengan 20%. Elastisitas harga dari permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta, yaitu 20%, dibagi persentase perubahan harga, yaitu 5%. Sehingga elastisitas harga dari permintaan adalah 20% per 5% sama dengan 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan sebagai berikut. Yang pertama, kedekatan pengganti. Kedekatan pengganti adalah semakin dekat substitusi untuk barang dan jasa, semakin elastisitas permintaannya. Contohnya, minyak dari mana kita membuat bensin tidak memiliki substitusi yang dekat. Bayangkan, mobil bertenaga uap berbahan bakar batu bara. Jadi permintaan minyak tersebut tidak elastis. Derajat substitusi bergantung pada seberapa sempit kita mendefinisikan suatu barang.
Contohnya, komputer pribadi tidak memiliki pengganti yang mirip, tetapi Peach Deal adalah pengganti yang mirip untuk Peach Hewlett Packard. Jadi elastisitas permintaan komputer pribadi lebih rendah daripada elastisitas permintaan untuk Dell atau Hewlett Packard. Dalam sehari-hari, kita menyebut barang seperti makanan dan papan kebutuhan, dan barang-barang seperti rempah-rempah eksotika, kemewahan. Sebuah kemewahan biasanya memiliki banyak pengganti. Salah satunya adalah tidak membelinya, jadi barang mewah umumnya tersebut tidak memiliki permintaan yang elastisitas. Yang kedua, proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk barang. Semakin besar proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, semakin elastis atau kurang tidak elastis permintaan untuk barang tersebut. Kita pikirkan tentang elastisitas permintaan. Contohnya ini seperti permen karet dan rumahan Anda sendiri. Jika harga permen karet naik 2 kali lipat, Anda mengkonsumsinya hampir sebanyak sebelumnya. Permintaan Anda akan permen karet tidak elastis. Contoh faktor yang ketiga, waktu berlalu sejak perubahan harga. Semakin lama waktu yang telah berlalu sejak perubahan harga, permintaan yang lebih elastis. Ketika harga minyak naik 400% selama tahun 1970-an, orang hampir tidak mengubah jumlah minyak dan bensin yang mereka beli, tetapi secara bertahap. Karena mesin mobil dan pesawat terbang yang lebih efisien dikembangkan, jumlah yang dibeli menurun. Sebab apa? Permintaan minyak menjadi lebih elastis karena lebih banyak waktu berlalu setelah kenaikan harga yang sangat besar. Elastisitas silang permintaan dan elastisitas pendapatan dari permintaan. Menghitung elastisitas harga permintaan. Dengan menggunakan rumus, elastisitas harga permintaan sama dengan persentase berubah dalam jumlah yang diminta per persentase perubahan harga. Untuk menghitung elastisitas harga permintaan pizza, kita perlu mengetahui kuantitas yang diminta pizza dengan dua harga yang berbeda, ketika semua pengaruh lain pada rencana pembelian tetap sama. Satu pengganti. Contohnya, saat harga pizza tetap, orang membeli 9 pizza per jam. Kemudian harga burger naik dari $1,50 menjadi $2,50. Tidak ada pengaruh lain pada rencana pembelian yang berubah, dan jumlah pizza yang dibeli meningkat menjadi 11 per jam. Perubahan kuantitas yang diminta adalah 11 pizza dikurangi 9 pizza, yaitu 2 pizza. Jumlah rata-rata pembeliannya adalah 10 pizza. Kita mengerjakan dengan rumus delta H per HL kali 100. 2/10 kali 100 sama dengan 20%. Perubahan harga burger pengganti pizza adalah $2,50 dikurangi harga asli $1,50. Harga rata-ratanya adalah $2 per burger. Kita menggunakan rumus delta P per PR kali 100 sama dengan 1/2 kali 100 sama dengan 50%. Jadi elastisitas permintaan pizza terhadap harga burger adalah 20% per 50% sama dengan 0,4. Kurva di atas menerangkan bahwa burger adalah pengganti untuk pizza. Ketika harga burger naik, permintaan pizza meningkat, dan kurva permintaan untuk pizza bergeser ke kanan dari D0 untuk D1. Elastisitas permintaannya adalah positif. Minuman ringan adalah melengkapi pizza. Ketika harga minuman naik, maka permintaan pizza menurun, dan kurva permintaan untuk pizza bergeser ke kiri dari D0 untuk D2. Elastisitas silang permintaannya adalah negatif. Dua pelengkap. Contohnya, harga pizza tetap dan laku 11 pizza per jam.
dan harga minuman ringan naik dari 1,50 dolar menjadi 2,50 dolar. Tidak ada pengaruh lain pada rencana pembelian A dan jumlah pizza yang dibeli turun menjadi 9 pizza per jam. Kebalikan dari kuantitas pizza yang diminta menurun 20% atau min 20%. Perubahan harga minuman ringan pelengkap pizza sama dengan persentase perubahan harga burger yang tadi kita hitung di atas, yaitu naik 50%. Jadi elastisitas silang permintaan terhadap harga minuman ringan adalah min 20% per 50%, sama dengan min 0,4. Pizza dan minuman ringan merupakan pelengkap, maka ketika harga minuman naik, maka permintaan pizza turun. Kurva permintaan untuk pizza juga ikut turun. Kurva permintaan untuk pergeseran pizza ke kiri, dari D0 untuk D2. Karena A bangkit dalam harga minuman, membawa A mengurangi permintaan pizza. Elastisitas silang permintaan sesuai permintaan pizza dengan harga minuman adalah negatif. Besarnya elastisitas silang permintaan menentukan jauhnya kurva permintaan bergeser. Semakin besar elastisitas silang atau nilai absolut, maka akan semakin besar perubahan dan semakin besar pergeseran kurva permintaan. Contohnya, jika dua barang merupakan substitusi yang dekat, seperti dua merek mata air, maka elastisitas silangnya besar. Jika dua item saling melengkapi, seperti film dan popcorn, maka elastisitas silangnya besar. Jika dua item tidak berhubungan, seperti koran dan jus jeruk, maka elastisitas silangnya bisa kecil atau bahkan nol. Pendapatan dari permintaan merupakan ukuran daya tangkap permintaan barang atau jasa terhadap perubahan pendapatan hal-hal lain tetap sama. Pendapatan dari permintaan dapat dihitung dengan cara persentase berubah dalam jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan dari permintaan bisa menjadi positif atau negatif dan dibagi menjadi 3 rentang. 1. Lebih dari 1 atau pendapatan elastis penghasilan. Ketika permintaan suatu barang bersifat elastis pendapatan, persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk barang itu meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. 2. Positif dan kurang dari 1 atau permintaan tidak elastisitas. Ketika permintaan untuk suatu barang adalah pendapatan yang tidak elastis, persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk barang itu menurun dengan meningkatnya pendapatan. 3. Negatif atau inferior. Kualitas yang diminta untuk barang inferior dan jumlah yang dihabiskan untuk itu mengurangi ketika pendapatan meningkat. Selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Secara definisi, elastisitas penawaran adalah mengukur tanggapan respon jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga komoditi itu sendiri sebagai faktor yang mempengaruhi penawaran. Untuk menghitung elastisitas penawaran, sama halnya seperti menghitung elastisitas permintaan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Pada gambar 4.7a, ketika harga naik dari 20 US dollar menjadi 30 US dollar, kenaikan harganya adalah 10 US dollar dan harga rata-ratanya adalah 25 US dollar, sehingga harga naik menjadi 40% dari harga rata-rata. Untuk perubahan kuantitas dari 10 menjadi 13 pizza per jam, jadi peningkatannya adalah 3 pizza. Jumlah rata-ratanya adalah 11,5 pizza per jam dan kuantitasnya menjadi 26%. Untuk perhitungan elastisitas penawarannya yaitu 26% dibagi 40%, yaitu sama dengan 0,65%. Pada gambar 4.7b, ketika harga naik dari 20 menjadi 21 US dollar, kenaikan harganya adalah 1 US dollar.
dan harga rata-ratanya adalah 20,5 US dollar, sehingga harga naik sebesar 4,9% dari harga rata-rata. Untuk kuantitasnya, dari 10 menjadi 20 pizza per jam, berarti bertambah 10 pizza. Dari kuantitas rata-ratanya yaitu 15 pizza, dan kuantitasnya meningkat menjadi 67%. Untuk menghitung elastisitas penawarannya yaitu sebesar 67% dibagi 4,9% dengan hasil 13,67%. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, inelastis sempurna, kedua, elastis satuan, yang ketiga, elastis sempurna. Inelastis sempurna terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran atau jika nilai koefisiennya adalah 0. Barang yang sifatnya penawaran inelastis sempurna adalah barang yang tidak bisa ditambah walau harga mengalami kenaikan. Contohnya adalah tanah. Elastis satuan terjadi ketika persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan kuantitas. Pasokan kemudian menjadi satuan elastis. Penawaran bisa terjadi pada berbagai macam barang pada saat tertentu saja. Contohnya cabai, tomat, dan barang sejenisnya yang bisa dipanen atau dijual meski belum siap panen dan disimpan dalam waktu tertentu. Jika terjadi kenaikan harga, maka produsen akan menyegerakan panen walaupun produk tersebut belum siap panen. Elastis sempurna terjadi jika harga suatu barang tidak berubah, akan tetapi penyediaan barang bisa berubah-ubah, atau dengan kata lain perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga nilai koefisiennya adalah tidak terhingga. Barang-barang yang bersifat elastis sempurna adalah barang yang pada harga tertentu penawarannya terus mengalami perubahan. Ini terjadi karena pertambahan jumlah produsen, penggunaan mesin-mesin modern, dan lain-lainnya. Contohnya seperti VCD, buku gambar. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Kemungkinan substitusi sumber daya. Beberapa sumber daya barang dan layanan dapat diproduksi hanya dengan menggunakan sumber daya produktif yang langka atau khusus, di mana item ini memiliki nilai rendah atau nol untuk elastisitas penawarannya. Barang dan jasa lainnya dapat diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara umum yang dapat dialokasikan untuk berbagai alternatif. Barang semacam itu memiliki elastisitas penawaran yang tinggi. Kerangka waktu untuk keputusan pasokan. Yang pertama, pasokan sesaat, yang kedua, pasokan jangka pendek, yang ketiga, pasokan jangka panjang. Pasokan sesaat. Ketika harga suatu barang berubah, respon langsung dari kuantitas yang ditawarkan ditentukan oleh persediaan sesaat itu bagus. Persediaan barang sesaat digolongkan menjadi dua, yaitu persediaan sesaat tidak elastis sempurna dan persediaan elastis sempurna. Misalnya, dalam kasus jeruk, misalnya keputusan penanaman harus dibuat bertahun-tahun sebelum penanaman tersedia. Pasokan sesaat benar-benar tidak elastis karena pada hari tertentu, berapapun harga jeruk, produsen tidak dapat mengubah produksinya. Sebaliknya, beberapa barang memiliki persediaan sesaat yang sangat elastis. Misalnya, panggilan telepon jarak jauh. Ketika banyak orang melakukan panggilan secara bersamaan, ada lonjakan besar dalam permintaan kabel telepon, switching komputer, dan waktu satelit. Kuantitas yang ditawarkan meningkat, tetapi harga tetap konstan. Pasokan jangka pendek. Sebagian besar barang memiliki ekstensi pasokan jangka pendek yang tidak elastis. Untuk meningkatkan output di dalam jangka pendek, perusahaan harus mempekerjakan tenaga kerja lembur atau tenaga kerja tambahan. Sedangkan untuk menurunkan output mereka dalam jangka pendek, perusahaan memberhentikan pekerja atau mengurangi jam kerja mereka. Dengan berlalunya waktu, perusahaan dapat membuat lebih banyak penyesuaian. Pasokan jangka panjang, artinya, tanggapan kuantitas yang ditawarkan ke perubahan harga dengan semua kemungkinan secara teknologi, menyesuaikan pasokan yang telah dimanfaatkan, ditentukan oleh pasokan jangka panjang.
Suplai jangka panjang bersifat elastis dan mungkin elastis sempurna. Misalnya, bagi penanam jeruk, jangka panjang adalah waktu yang dibutuhkan penanaman pohon baru untuk tumbuh hingga mencapai kematangan penuh sekitar 15 tahun. Dalam beberapa kasus, penyesuaian jangka panjang hanya terjadi setelah pabrik produksi yang benar-benar baru telah dibangun dan pekerja telah dilatih untuk mengoperasikannya, biasanya proses yang mungkin memakan waktu beberapa tahun.